Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena kan belum ada apa-apa, ya nggak? Ya nggak Pak? Ya. Pertanyaannya, sekarang ini Pak, Allah telah menciptakan langit bumi, telah menciptakan arasy, menciptakan tempat, ruang, waktu dan sebagainya. Apakah Allah berubah Pak, berada di atas arasy sekarang? Nah, ini penting nih Pak. Kalimat subhanallah ini penting sekali. Banyak yang tidak paham zikir subhanallah, tapi hatinya atau keyakinannya Allah diyakini berada di atas arasy. Berarti dia tidak paham ini subhanallah. Baik, hari Sabtu pekan kedua kita masih membahas tentang ilmu tauhid Pak, atau ilmu akidah ya. Ilmu yang kata para ulama termasuk afdolul ulum, ilmu yang paling utama, paling mulia, paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa ngaji ilmu tauhid Pak. Karena tidak semua orang itu dapat kesempatan ini ya. Mungkin di tempat lain ada pengajian tapi tidak dibahas ilmu tauhid barangkali ya kan. Alhamdulillah kita di sini dimudahkan Pak Bu oleh Allah, termasuk saya dimudahkan oleh Allah untuk bisa belajar ilmu tauhid. Alhamdulillah. Apalagi mengenal Allah itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib ya. Kita harus kenal Pak dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya wajib. Alhamdulillah. Baik, minggu lalu temanya apa ya? Masih ingat Pak? Sabtu pekan pertama kemarin apa? Saya agak lupa. Tentang apa? Oh ya, tentang makna laisa kamitslihi syai'. Ya, tentang laisa kamitslihi syai'. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang mensucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa ilmu tauhid, mensucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa disebut dengan tanzih, bisa juga disebut dengan tasbih. Ya. Apa? Tanzih dan tasbih. Ya. Tanzih itu yang mensucikan Allah, tasbih itu juga mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu tasbih Pak ya? Subhanallah, maha suci Allah. Nah itu bagaimana sih maksudnya, caranya kita mensucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu nanti ada keterangan dari para ulama kita ya. Jadi intinya tema kita ini tentang tanzih. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak Bu dikenal dengan akidah tanzih ya. Istilahnya apa? Akidah tanzih. Apa tadi tanzih? Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Dari sifat-sifat kekurangan atau dari sifat-sifat makhluk ya. Artinya kita jangan menyamakan Allah dengan kita. Itu namanya mensucikan Allah Pak. Jangan menyamakan Allah dengan kita atau dengan seluruh makhluk. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, mensucikan Allah itu seperti itu, yaitu meniadakan sifat kekurangan. Sifat kekurangan itu bahasa Arabnya apa? An-naqais atau an-naqsu ya. An-naqais, sifatun naqais itu munazzahun. Munazzah itu tanzih, disucikan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak berlaku lah. Allah itu tidak berlaku sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk itu banyak ya. Itu sifat kekurangan semuanya. Oke, ini akan kita bahas nanti ya. Baik, yang pertama sebelum kita bahas tentang bagaimana kita mensucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan tampilkan dulu salah satu ayat yang menyebutkan tentang tanzih atau tasbih ya. Banyak Pak di Al-Qur'an itu banyak sekali ya ayat-ayat tentang tanzih atau tasbih. Itu yang ayat tentang apa? Isra Mi'raj itu apa awalnya? Iya, ada kalimat subhananya ya.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya al-ayat ya. Itu namanya ayat tanzih, Pak. Ayat tasbih atau tanzih. Apalagi Pak selain itu? Nanti kita baca yang ini ya nanti. Apa selain tentang itu? Biasanya di juz akhir-akhir itu Pak. Juz 27, 28, 29 itu. Apa biasanya? Kalimat awalnya apa? Sabbahalillah, ya kan? Atau yusabbihulillah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau ada kalimat sabbaha atau yusabbihu itu maksudnya bertasbih, mensucikan Allah. Nah, maksudnya apa mensucikan Allah? Nah, nanti ya, pelan-pelan ya. Itu yang akan kita bahas hari ini insyaallah. Ada korek nggak satu di sini coba? Atau tidak harus korek, pokoknya yang suaranya lempeng lah ya, yang lumayan ya. Ada, ini saya agak serak-serak ini, agak susah. Mohon satu jamaah, siapa yang biasa membaca yang suaranya kencang ya? Dan Ustaz Abdullah kan saya, beliau masih ini masa pemulihan ya. Ya, boleh selain Ustaz Abdullah boleh ya. Siapa di sini? Korek kita. Siapa saja ya? Tunjuk aja, tunjuk. Ustaz Abdullah tunjuk murid terbaik Ustaz Abdullah. Ya. Ini murid terbaik semua ini. Murid terbaik semua gitu. Ya udah siapa saja Ustaz Abdullah? Siapa? Ustaz Abdullah? Oh ya, silakan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, silakan Ustaz. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan ya. Cukup? Ada lagi perwakilan? Cukup ya? Ya. Atau kita baca bersama-sama kali ya? Ya, biar sama-sama dapat pahala ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Innahu
haliman ghafura. Terima kasih. Baik. Subhanahu ya, artinya subhanallah ya. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala. Ta'ala itu ulu. Ala kan di atas, berarti maha tinggi Allah. Awas. Maha tinggi Allah di atas, atau Allah maha tinggi itu maksudnya adalah maha mulia. Ya, maha apa? Mulia dibandingkan seluruh makhluk-makhluknya. Bukan Allah berada di tempat yang tinggi, bukan. Awas. Kita sudah belajar Pak, Bu. Sudah berapa pertemuan kita ini ngaji tauhid. Jangan sampai luntur ya, jangan sampai hilang. Akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah yang kita pelajari meyakini bahwa Allah itu tidak bertempat di suatu tempat, tidak berada di suatu arah, baik itu arah atas atau arah depan. Pokoknya Allah tidak berada di suatu arah. Maha suci Allah dari tempat dan arah, tidak bisa dijangkau oleh Allah, oleh kita. Allah itu ya, Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Nah, itu makna dari maha tinggi Allah. Saking tingginya derajat kemuliaan Allah, tidak mampu Pak kita gapai. Gitu ya, cara memahaminya gitu ya. Bukan Allah berada di tempat tinggi. Karena banyak yang salah paham Pak zaman sekarang ini. Wa ta'ala maha tinggi ini dalil bahwa Allah di atas, Allah di langit, di atas aras. Itu dia tidak membaca tafsir ulama itu. Padahal ulama salaf kita memahami wa ta'ala. Kita juga sehari-hari kan bilang begitu Pak ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan cocok banget nih ayat ini. Kita sering mengatakan Allah, kalau disingkat bahasa Indonesianya SWT itu Pak ya. Ya, SWT kalau disingkat. Itu subhanahu wa ta'ala. Itu berarti maknanya maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Apa yang maha tinggi tadi? Yang tinggi derajat kemuliaan Allah, kekuasaan Allah ya. Zat Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Itu makna dari maha tinggi. Jelas ya? Ini harus dicatat ini. Kalau nggak dicatat nanti lupa ya. Amma yakulun ya, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa? Dari apa yang mereka katakan ya. Siapa ini yang mengatakan? Di antaranya adalah orang-orang kafir ya. Orang kafir itu Pak nuduh Allah Pak apa? Punya anak, apalagi menuduh Allah itu terbuat dari emas apa terbuat dari perak. Itu kan di zaman Nabi itu ada yang nanya itu. Atau kalau ahli bidah menuduh Allah itu bentuknya besar ya kan? Menuduh Allah berada di suatu tempat. Itu maha suci Allah Pak dari apa yang mereka katakan. Intinya Allah itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Uluwan kabiro, dengan kemahatinggian dan kesucian yang sangat agung. Ulu. Nah, nanti Pak di dalam ilmu tauhid itu dibahas juga sifat ulu. Apa tadi ulu artinya? Ulu. Ala. Di atas. Sifat al-ulu, sifat kemahatinggian di atas. Itu maknanya bukan berada di atas aras, bukan berada di langit. Awas ya. Al-ulu itu maknanya menetapkan kemuliaan atau derajat keagungan Allah yang kita tidak mampu menggapai hakikatnya. Gitu. Ini harus dicatat ini ya. Ini ngaji nggak bawa pulpen, nggak bawa buku ini. Hebat ini, langsung hafal nih jamaah ya. Luar biasa ya. Bagus, nggak apa-apa lah. Saya ada di mana ya jamaah itu bawa pulpen, bawa buku kayak sekolah Pak ya. Di beberapa tempat tuh ada yang bawa ini alat tulis ya. Ya udah, diingat-ingat Pak ya, dihafal ya. Bisa ya, langsung ingat bisa ya. Bisa insyaallah. Pokoknya kalau ketemu Allah maha tinggi, Allah maha apa tadi? Suci ya, maha tinggi. Itu maksudnya apa tadi? Maha mulia, derajat, keagungan atau kekuasaan Allah sehingga tidak mampu digapai oleh akal kita. Coba ulangi. Ayo, apa tadi? Maha tinggi. Ayo apa? Langsung apa? Maha tinggi maksudnya adalah
maha tinggi kemuliaan, derajat, keagungan. Terus apa lagi tadi? Kekuasaan. Ya Allah. Kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak mampu dijangkau oleh akal manusia atau akal makhluk. Baik, uluwan kabiro. Jadi al-ulu, maha tinggi, itu maknanya maha tinggi kemuliaan derajatnya Allah. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Pak, yang bertasbih itu ternyata tidak hanya manusia. Lihat tuh, langit yang 7 termasuk bumi dan semua yang ada di dalam langit dan bumi itu semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tuh, Anda jangan kalah Pak dengan langit, dengan bumi, dengan burung, dengan pohon, dengan batu, dengan air di lautan misalnya, dengan bintang, matahari, semuanya itu Pak, aslinya Pak, kalau kita tahu, bisa ngerti, itu mereka itu bertasbih. Cuma tasbihnya beda dengan kita. Dan kita tidak paham seperti apa itu tasbihnya makhluk-makhluk Allah yang benda-benda mati. Semuanya bertasbih Pak, termasuk langit dan bumi. Ya Allah, ya. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu. Padahal kan langit bumi ini kan benda ini Pak, benda mati kan, ya nggak ada ruhnya. Ini meja ini nggak ada ruhnya ini. Tapi mereka ini Pak ciptaan Allah, semuanya ini Pak disediakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Meja ini dari kayu Pak, yang kayu ini yang menciptakan Allah Pak. Semuanya ini bertasbih kepada Allah. Ini tisu ini Pak, ini jangan dikira ini nggak bertasbih kepada Allah. Dia bertasbih kepada Allah, tetapi kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Coba kita bisa paham maknanya, nanti kita pelajari. Apa sih makna tasbih itu? Tanzih itu, mensucikan Allah itu apa sih maknanya? Nanti ya, nanti. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Loh, di situ ada tuh Pak. Tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini Pak, kecuali senantiasa bertasbih kepada Allah dengan memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walakin itu apa? Akan tetapi la tafqahun. Fikih paham, tetapi kamu la tafqahun, tidak paham. Tafqahun itu dari kata fikih, faqiha yafqahu. Kalau fakih apa? Fakih, ahli fikih. Bapak Ibu kalau nanti punya anak cowok, beri nama Muhammad Fakih, Muhammad yang ahli fikih, ya, fakih ya, ahli agama atau ahli ilmu fikih. Belum ada di sini yang namanya fakih ya? Belum kan? Ya, ada. Oh ada, alhamdulillah. Muhammad Fakih, bagus tuh, luar biasa ya. Nanti kalau punya anak lagi atau punya cucu ya, kasih nama Muhammad Fakih. Walakin la tafqahuna tasbihum. Tetapi kalian tidak paham, tidak ngerti bagaimana tasbih benda-benda tadi itu. Jadi Pak, kalau kita jalan tuh ya Pak ya, jalan di pinggir jalan, kanan kiri kita tuh kan ada pohon-pohon ya. Ada pohon yang tinggi, ada yang kecil, bahkan ada rumput ya Pak di pinggir-pinggir jalan tuh. Ada Pak, Anda kalau jalan kaki atau naik motor, naik mobil ya, kendaraan, di jalan kita itu Pak banyak batu, banyak rumput-rumput kecil, itu semuanya bertasbih Pak. Itu yang mengatakan bukan saya Pak, Allah Subhanahu wa taala. Percaya kan dengan Allah? Percaya. Ustaz, saya ngambil batu, mana suara tasbihnya? Kok nggak kedengeran? Ya kan sudah dikatakan oleh Allah, walakin la tafqahuna tasbihum. Kamu tidak mampu atau tidak mengerti, tidak paham tasbihnya benda-benda ini. Seandainya dibuka hijab Pak ya, kemampuan kita ini dibuka oleh Allah, bisa Pak kita mendengar itu tasbihnya batu, tasbihnya rumput, dedaunan, bisa. Tapi sama Allah itu ditutup Pak ya. Apa namanya? Ya hijabnya itu dihalangi kita itu ya. Tidak dibuka hijab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Halim itu seperti pengampun sama ya. Penyantun itu maknanya itu
memaafkan ya, Halim, yang maha lembut ya. Oke. Baik. Nah, ini ayat tentang tasbih atau tentang tanzih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam berapa kali Pak kita mensucikan Allah? Zikir tasbih itu. Kalau habis subuh 33 kali ya. Habis duhur nanti zikir tasbih lagi ya kan? Nah, setiap sholat lah, setiap sholat. Berarti berapa kali itu kita sehari semalam minimal? 33 kali 5 berapa? Ya? 165. Itu minimal ya, minimal. Bahkan bisa jadi lebih dari itu. Karena ada jamaah yang rajin zikiran ya, sambil megang tasbih dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah itu Pak, pada saat Anda berzikir mengucapkan subhanallah, itu kan sedang mensucikan Allah. Subhanallah itu mensucikan Allah. Itu apa maksudnya Pak Ustadz? Mensucikannya apa? Bagaimana? Nah ini yang akan kita bahas Pak. Nih langsung saja, langsungnya. Apa yang dimaksud dengan mensucikan Allah atau subhanallah ya. Kira-kira apa Pak maksudnya Pak? Itu yang sudah pernah kita pelajari. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Pak, kata para ulama, diantaranya Al-Imam Sultanul Ulama, Al-Imam Al-Iz Ibnu Abdis Salam ya, Al-Imam Ibnu Abdis Salam, Al-Iz Ibnu Abdis Salam atau Izzuddin Ibnu Abdis Salam, ulama besar madhab Syafi'i. Itu saya baca dalam kitab beliau Pak. Yang dimaksud dengan mensucikan Allah itu 5 ini Pak. Jadi pada saat kita mengucapkan subhanallah harus connect. Ya Allah. Harus apa? Harus connect dengan 5 makna ini. Kita bahas satu-satu Pak ya. Ini saya mundur ya biar fokus satu-satu poinnya. Yang pertama Pak, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berawal. Dalam artian adanya Allah tidak dilahirkan, tidak diciptakan oleh apapun. Allah lebih dulu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ini sifat apa ini dulu kalau belajar sifat 20? Namanya sifat apa? Hah? Bukan. Tidak berawal. Iya, setelah wujud itu apa? Kidam, ya betul ya. Kidam Pak. Ini yang dulu pernah kita bahas. Jadi Allah itu Pak, ketika kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Dari apa? Dari memiliki awalan. Maha suci Allah dari dilahirkan. Maha suci Allah dari diciptakan oleh apapun. Maha suci Allah muncul terakhir. Maha suci Allah. Karena Allah itu adanya sebelum segala sesuatu. Nah ini saya tanya lagi Pak. Duluan mana Pak? Allah dengan langit dan bumi. Duluan Allah dong. Itu namanya Allah itu tidak berawal. Kalau langit bumi berawal, muncul, baru muncul diciptakan oleh Allah. Lebih dulu Allah daripada langit dan bumi. Pertanyaan berikutnya, duluan mana? Allah sama arash, makhluk terbesar di alam semesta, arash. Duluan Allah. Allah sudah ada sebelum adanya arash. Oke, sepakat ya? Sepakat. Satu lagi. Duluan mana? Allah dengan tempat dan ruang, waktu. Duluan Allah. Adanya Allah lebih dulu ada daripada tempat dan ruang atau waktu. Allah sudah ada, Allah maha ada sebelum adanya tempat dan waktu. Ya enggak? Karena tempat, ruang, waktu itu diciptakan oleh Allah atau enggak? Diciptakan. Ciptaan Allah Pak, ruang waktu itu Pak. Ruang Pak ini ruang ya namanya, kekosongan ini ya Allah. Itu ciptaan Allah. Dulu tidak ada apa-apa Pak. Allah maha ada sebelum adanya segala sesuatu. Berarti waktu itu Pak, sebelum ada langit bumi, sebelum ada arash, sebelum ada tempat dan arah atas bawah depan belakang, Allah itu di mana itu? Gimana?
Ya kita hanya bisa mengatakan Allah Maha Ada tanpa tempat, tanpa arah. Ya enggak? Sepakat gak deh? Dulu kan belum ada tempat, belum ada arah. Ya kan? Karena belum diciptakan. Apakah Allahnya hilang kalau nggak ada tempat, nggak ada arah? Ya enggak, Allah tetap ada. Allah itu yang menciptakan tempat dan arah, tidak butuh yang namanya tempat dan arah. Sepakat ya ini dari awal ini? Sepakat ya? Allah itu dulu Maha Ada tanpa tempat, tanpa arah. Sepakat? Oke, itu dipegang dulu Pak. Dulu Allah, dulu ya, kita bilangnya dulu itu maksudnya sebelum adanya alam semesta. Dahulu Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah, termasuk tanpa langit bumi, tanpa aras, tanpa cahaya, tanpa kegelapan, belum ada apa-apa. Paham? Oke, sekarang Pak, nomor 2. Allah itu Pak tidak berakhir. Sifat apa ini? Bako. Allah tetap ada seperti sedia kala, tidak mati, tidak berubah. Awas Pak, tidak berubah. Tadi nomor 1, kesimpulannya apa tadi? Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena kan belum ada apa-apa. Ya enggak? Ya enggak Pak? Ya, pertanyaannya, sekarang ini Pak, Allah telah menciptakan langit bumi, telah menciptakan arasy, menciptakan tempat, ruang, waktu dan sebagainya. Apakah Allah berubah Pak, berada di atas arasy sekarang? Nah, ini penting nih Pak. Kalimat subhanallah ini penting sekali. Banyak yang tidak paham. Zikir subhanallah, tapi hatinya atau keyakinannya Allah diyakini berada di atas aras. Berarti dia tidak paham ini subhanallah. Subhanallah itu Anda meyakini Allah tidak berawal, tidak berakhir. Adanya Allah seperti dulu, tidak berubah. Kalau dulu ada tanpa tempat, tanpa arah, sekarang pun ya begitu Allah itu, tidak berubah. Yang berubah itu siapa Pak yang berubah? Makhluk kita ini yang berubah. Langit, bumi, aras, manusia, malaikat, semuanya berubah karena kita makhluk. Adapun Allah itu tidak berubah. Sebetulnya Pak, 2 ini aja Pak sudah cukup itu untuk membantah kelompok yang zaman sekarang itu ya, kelompok sebelah itu ya. Berarti sifat apa tadi nomor 1, 2 ini? Qidam dan baqo. Anda kalau berdiskusi cukup dengan 2 sifat itu aja Pak. Kita tanya aja mereka, Allah itu qadim enggak? Pasti dia sepakat dengan kita. Allah itu qidam, punya sifat qidam, tidak berawal. Nah, selain Allah itu berawal, berarti dulu enggak ada apa-apa gitu loh Pak ya. Hanya ada Allah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Itu sepakat tuh Pak, pasti mereka dengan kita, pasti. Tinggal kita sekakmat. Nah, Allah itu baqo, tidak berakhir dan tidak berubah. Berarti sekarang Allah di mana? Kita tanya itu. Ya, berarti kalau tidak berubah ya tetap seperti dulu. Adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak bisa dibayangkan karena dia itu laisa kamitslihi syai'. Begitu, Pak. Makanya ini tasbih subhanallah itu penting. Ya, mensucikan Allahnya ini harus benar ya. Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Sambil Anda tadi Pak merenungkan apa yang tadi saya sampaikan tadi. Tidak berawal itu berarti Allah ada sebelum segala sesuatu, terus tidak berakhir. Allah itu tetap seperti dulu. Paham ya? Tetap seperti sedia kala. Nah, itu nomor 2. Sampai 5 tadi ya. 3. Allah itu Pak Bu tidak serupa dengan apapun. Ya, apa? Tidak serupa dengan apapun apa? Kalau lam yalid tadi tidak berawal tadi. Ya, apa kalau tidak serupa? Walam yakul lahu, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad atau laisa kamitslihi syai'. Ini yang kemarin kita bahas. Poin yang paling sangat penting untuk disampaikan Pak, Allah itu bukan bentuk dan ukuran. Itu penting, bukan jisim. Ya, Allah bukan
Jisim itu kemarin sudah kita ulangi lagi ya sampai berkali-kali. Allah bukan bentuk dan ukuran. Jangan menyembah bentuk Pak, jangan menyembah ukuran. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia bukan besar, bukan kecil, karena memang Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah. Ya, tidak ada yang tahu Pak. Intinya tugas Anda itu tasbih. Tugas kita ini apa? Mensucikan Allah. Tidak perlu tahu hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak bisa dijangkau intinya ya. Makanya tadi maha tinggi itu tidak bisa dijangkau. Allah itu bukan berada di suatu tempat, bukan berada di atas, bukan bentuk, bukan ukuran. Terus apa? Yaitulah Allah, tidak bisa dibayangkan. Kalau Anda sudah sampai sini Pak, itu tasbihnya sudah mantap insya Allah. Tauhidnya sudah mantap insya Allah ya. Jelas ya? Oke, pokoknya Allah tidak serupa dengan apapun. Yang keempat, apa jemaah? Allah itu tidak butuh pada apapun, termasuk tidak butuh tempat dan arah untuk eksis Pak. Allah itu eksis apa enggak Pak? Eksis itu ada. Allah ada kan? Ada. Adanya Allah itu Pak, tidak seperti kita. Kalau kita ini ada butuh ruang, butuh tempat, berada di suatu arah. Kalau Allah Pak, eksisnya Allah, adanya Allah tidak butuh pada tempat dan arah. Karena dulu aja tempat nggak ada kok, arah dulu belum ada kok, belum diciptakan. Tapi Allah ada, karena Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Ini kan sambil mengulang murojaah yang dulu ya, biar ingat lagi. Ya. Nah, Allah tidak butuh pada apapun. Nama sifatnya apa ini? Nah, kalau nomor 1 kan Qidam, nomor 2 Baqo, nomor 3 itu mukhalafatuhu lil hawadits. Berarti nomor 4 ini apa ini? Qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh pada yang lain, itu maknanya qiyamuhu binafsihi. Makna dari qiyamuhu binafsihi. Ya Allah. Satu lagi. Apa ini? Allah Subhanahu wa taala tidak ada duanya. Ini salah satu makna dari wahdaniyah, esa. Dulu kan sudah pernah dipelajari. Allah Maha Esa itu maksudnya tidak ada duanya, dalam artian tidak tersusun dari bagian-bagian. Kalau tersusun ada bagian atas bawahnya, ada kepala, ada tangannya, itu namanya bukan Esa. Itu bentuk ukuran itu makhluk, bukan Esa itu. Namanya Esa itu tidak ada bandingannya. Wong Esa kok ya. Esa itu kan tidak ada duanya, maksudnya ya tidak ada contohnya. Allah itu benar-benar Maha Esa sampai tidak bisa dibayangkan. Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan bagian-bagian, ya, tidak tersusun dari materi apapun. Ya emang Allah begitu. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Nah, jadi 5 ini dikenal dengan apa? Sifat salbiyah, betul. Tulis Pak ini, atau diingat-ingat saja. 5 hal ini Pak, Qidam sampai wahdaniyah, yang dikenal oleh para ulama dengan istilah apa? Sifat salbiyah. Sifat 20 itu dibagi berapa Pak? Jadi 4 kan? 1 nafsiyah. Nafsiyah itu wujud itu. Nafsiyah itu apa? Sifat wujudnya. Kalau 2 tadi apa? Salbiyah. Salbiyah ini 5 nih, 5. Setelah itu apa? Nomor 3. Ayo apa? Masih ingat gak? Sifat ma'ani yang ada 7 itu. Qudrah, irodah, ilmun, haya, sama, basor, kalam. 7 itu. Itu namanya sifat ma'ani. Terus yang keempat apa? Yang terakhir? Ma'nawiyah. Qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basyiran, mutakal. 7 juga itu. Nah, itu namanya ma'nawiyah. Jadi sifat 20 itu dibagi 4 ya. Oleh ulama dibagi menjadi 4. Nah, ya, yang kedua namanya salbiyah. Ya ini Pak, salbiyah ini 5 ini. Ini dipelajari oleh kita. Itu tujuannya untuk subhanallah. Tujuannya untuk tanzih, mensucikan Allah. Ya. Jadi tolong kalau berzikir itu 5 makna ini sambil diingat-ingat. Subhanallah, subhanallah. Allah tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa dengan apapun.
Allah itu tidak membutuhkan apapun, tidak butuh tempat arah, Allah tidak ada duanya. Itu sambil dibayangkan aja Pak. Ya ketika zikir subhanallah. Ini enggak, ada orang subhanallah tapi meyakini Allah besar, meyakini Allah berada di atas aras. Itu ya Allah, subhanallah, gimana itu subhanallah dia itu ya. Ya Allah, kasihan itu ya. Nah, makanya inilah pentingnya belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah supaya kita ini benar-benar mentauhidkan Allah. Namanya juga tauhid Pak, mengesahkan Allah atau mensucikan Allah. Subhanallah, ya tanzih, yaitu mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dah. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Maaf nih agak batuk. Ya, coba Pak Bu dibaca bersama-sama 5 hal ini. Ya. Sebutkan makna subhanallah atau makna maha suci Allah. 1. Ya, bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala itu tidak berawal. Dia lebih dulu ada sebelum segala sesuatu itu ada. 2. Allah Subhanahu wa taala itu tidak berakhir. Dia tetap seperti sedia kala, tidak mati dan tidak berubah. 3. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan apapun. Dia bukan bentuk dan bukan ukuran. 4. Tidak membutuhkan apapun. Dia maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. 5. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada duanya. Dia ada tanpa tersusun dari beberapa bagian. Intinya tidak bisa dibayangkan Pak Allah itu. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Itulah mengenal Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar apa Pak dulu Pak? Sahabat Nabi, khalifah pertama setelah Rasulullah. Apa kata sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Ketidakmampuan akal kita dalam menggapai hakikat Allah, itulah mengenal Allah. Iya memang gini. Anda nggak bisa itu membayangkan Allah yang tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa, tidak butuh pada yang lain, tidak ada duanya. Itulah mengenal Allah begitu Pak. Tidak bisa dijangkau. Ketidakmampuan akal kita dalam menggapai hakikat Allah, itulah mengenal Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq Pak radhiyallahu anhu. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Justru kalau kamu cari-cari zat Allah begini begitu besar berada di satu arah, itu kufrun wa isyraku. Naudzubillah. Itu perbuatan kufur, perbuatan syirik. Ya Allah, naudzubillah. Alhamdulillah kita bisa belajar akidah yang benar melalui para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini Pak, yang Anda lakukan ini Pak, ini adalah amalan yang paling utama dibanding amalan yang lain. Waktu itu ada sahabat Nabi bertanya, Ayyul a'mali afdol ya Rasulullah? Amalan apa yang paling besar pahalanya? Afdol itu paling besar Pak pahalanya. Ya, paling utama, paling besar. Nabi menjawab, imanun billahi wa rasulih, yaitu engkau percaya adanya Allah dan engkau percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, percaya pada Allah itu kayak tadi itu. Allahnya kita itu tidak berawal, Allahnya kita itu tadi tidak berakhir, tidak serupa dengan apapun, tidak butuh pada yang lain, tidak butuh tempat arah, dan dia itu tidak ada duanya. Itu namanya iman kepada Allah. Alhamdulillah, dapat pahala besar Anda Pak. Amal yang paling afdol itu. Ya. Sholat aja kalah Pak. Pahala sholat aja kalah Pak dengan pembahasan seputar mengenal Allah. Ya. Kata para ulama ini nomor 1 Pak sebelum sholat. Sebelum ibadah yang lain itu pahala paling besar, pahala paling utama itu adalah Anda beriman, percaya kepada Allah, dan Anda kenal Allahnya itu dengan pengenalan yang benar. Begitu ya. Alhamdulillah.